Halo semuanya, hai, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita general reading ya. Seseorang yang sedang kamu sayangin ini ya, apakah dia tipe orang yang setia? Apakah ada seseorang lagi di belakang kamu? Kita cek ya. Ini kalau yang sampai ketahuan selingkuh pasti bubar ya. Oke, kita cek aja ya. Seseorang yang kamu sayangi, apakah dia setia kepadamu? Seseorang yang kamu sayangi, apakah dia setia kepadamu? Sebut namanya ya. Pejamkan mata. Orang yang kamu sayangi ini, apakah dia mencintai kamu, setia kepada kamu? Oke. Seseorang yang kamu sayangi ini, apakah dia setia? Oke, di sini kalau kamu sudah berkeluarga, aku melihatnya di sini kalian berpasangan dan sudah berkeluarga ya. Mungkin ada juga yang baru pacaran, tapi di sini ya, sikap dan perasaan dia kepada kamu itu bukan yang misalkan untuk jangka pendek, enggak. Tapi ini ada apa ya namanya, untuk masa depan, untuk selamanya gitu ya. Hal yang dia lakukan saat ini dalam sebuah hubungan selalu didasari untuk sesuatu yang besar di masa depan ya. Meskipun mungkin kamu sama dia kadang beda pikiran, kadang beda pendapat, kadang beda mungkin pandangan kamu begini, pandangan kamu dia begitu, tetapi dia tidak pernah meninggalkan kamu, tetap sejalan atau tetap bersama dengan kamu ya. Dia mencintai kamu, dia juga menyayangi kamu dalam sebuah hubungan ini walaupun komunikasi kadang ruwet, banyak sekali apa ya namanya, ketidaksejalanan gitu ya dalam hubungan, tetapi dia sayang sama kamu ya. Terus juga ada apa namanya yang selalu bikin jengkel dia, selalu bikin kesel dia ya, dari bawelnya kamu, dari sikap kamu yang cerewet gitu, yang nggak bisa kalem. Ya, tetapi dia, apa ya, sayang sama kamu gitu ya. Dia menyukai hal tersebut dari kamu gitu. Dia senang hatinya terhadap kamu, baik itu kekurangan bahkan kelebihan yang kamu miliki ya. Di sini, hubungan ini, akan dibawa sehingga ke masa depan nanti ya. Sikap dia serius atau sangat, apa ya, tidak main-main lah di dalam hubungan ini, meskipun di sana banyak sekali halangan ya, rintangan, terutama dalam hal keuangan ya. Keuangan nih sedang ada masalah di kamu ya, sedang ada permasalahan di jalan kehidupan berpasangan kamu sama dia ya. Menemukan kendala yang belakangan ini, mungkin di tahun-tahun ini agak-agak sulit ya gitu dalam hal keuangan gitu ya, membuat hubungan kamu sama dia tuh kayak sering marah gitu ya, sering berantem. Tetapi meskipun seperti itu ya, dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kamu, bahkan dia takut kehilangan kamu. Begitu juga dengan kamu, sangat takut untuk kehilangan dia ya. Meskipun di sini ya, eee, kamu tahu dia dekat dengan orang banyak ya, siapapun yang baru ataupun orang lama ya, kamu tidak pernah ikut campur ataupun tidak pernah ngeresein dia ya. Begitu juga dengan dia sebaliknya seperti itu ya. Mungkin kamu nggak pernah diresein dia, dia juga nggak pernah, kepo-kepoin kamu, tapi sebenarnya di dalam hati dia tuh dia ada cemburu, ada perasaan gelisah, ada perasaan takut kehilangan kamu, kadang marah, jengkel di dalam hatinya aja dia simpan gitu ya. Karena saking sayangnya sama kamu, dia nggak mau kalau kamu sampai melakukan sesuatu yang di luar dugaan dia atau sesuatu yang dia takutkan. Takut nanti ke depannya banyak kesulitan, banyak kesusahan yang dijalani dalam kehidupan kalian berpasangan karena salah jalan. Dia nggak mau seperti itu. Begitu juga dengan kamu, mungkin mikirnya dia takut dianya digoda sama orang lain, takut dianya bagaimana-bagaimana ya. Tapi sama-sama kalian berdua itu sama-sama sebetulnya saling takut kehilangan ya. Meskipun aku lihat di kamu ya, paling banget
apa namanya ya, ada ujian beratnya sih ya, kamu lagi dideketi oleh seseorang ya. Jadi ada orang yang mencintai dan menyukai kamu nih ya, orang tersebut, udah punya pasangan gitu ya. Ada yang sudah punya pasangan dan juga ada yang single yang menyukai kamu di sini. Memang awalnya kamu juga sempat ke distrik sih, sempat suka gitu sama dia, tetapi kamu melihat, banyak apa ya namanya ya, kamu melihat banyak berita atau omongan dari orang gitu ya, bahwasannya sesuatu yang dilakukan oleh, orang lain yang mungkin ya kamu mikirnya gini nih, kamu punya temen, temenmu ini kayak punya suami tapi dia, pacaran lagi atau dia udah punya istri tapi dia selingkuh gitu, akhirnya kehidupannya gimana, kehidupan rumah tangganya. Nah, kamu itu seperti orang yang membaca itu loh, apa namanya, pengalaman hidup orang untuk kebaikan kamu. Jadi, kamu memang ada yang betul-betul ada yang suka sama kamu, ada yang naksir sama kamu juga suka nih, kamu juga naksir nih ya, mulai kena gitu perasaannya, tapi kamu di situ takut, kamu takut kehilangan pasangan kamu takut nanti, kalau kamu jalan dengan dia, kalau kamu meneruskan hubungan dengan dia ya, kamu takut nanti dikecewakan karena kamu juga ngerasa ya, mungkin dia jauh dari, apa, sifatnya seperti suamimu atau pasanganmu atau istrimu gitu ya, atau pasanganmu yang belum menikah gitu ya. Kalau kalian masih berpacaran, kalian takut gitu nanti pasangannya nggak sama seperti apa yang sekarang kalian miliki, orang yang pertama kalian, cintai gitu ya, pengorbanannya, kesetiaannya gitu. Mungkin dia kurang perhatian, kurang peka gitu ya, kurang romantis sehingga kamu sepertinya pengen pergi ninggalin dia, kamu kira dia tidak sayang dan tidak cinta sama kamu, padahal dia sudah, apa namanya, sudah berkorban ya. Cuman di sini ngelihatnya kamu itu dia orang yang pelit, dia orang yang gak perhatian, dia orang yang cerewet, dia orang yang galak gitu sama kamu. Padahal ya, kalau kamu menerima, orang baru ini masuk di dalam kehidupan hati kamu belum tentu akan merasakan kebahagiaan sama seperti apa yang saat ini kamu diberikan oleh pasanganmu gitu ya. Jadi pasanganmu saat ini tuh ya, kamu mikirnya dia jelek terus ya tentang dia gitu ya. Tapi kamu tidak pernah meninggalkan dia kan, kamu lihat dia pelit lah, dia beginilah, dia begitu, kamu ceritalah sama semua orang, kamu bawel lah keluar gitu ya, keluar omonganmu. Lalu kamu ada yang suka, ada yang naksir, kamu suka juga sama dia, lalu kamu memulai hubungan tersebut dengan orang tersebut. Nah, di dalam perjalanan itu kamu ngerasa ada sesuatu yang berbeda ya dari pasangan kamu yang sah, walaupun banyak salah di kamu, dia selalu memaafkan, dan dia selalu membantu kamu dalam setiap kamu kena masalah. Nah, pas kamu dapat orang yang baru ini, kamu lagi ada masalah keuangan nih, ada masalah pertemanan nih, ada masalah sesuatu di luar dugaan kamu yang saat kamu jalan dengan orang baru ini, ternyata dia menghilang, susah ditemuin, susah berkabar, susah berkomunikasi sama kamu ya, akhirnya hubungan ini ruwet, bingung, tapi kamu takut kehilangan dia ya. Tapi kamu cintanya lebih besar dengan orang kedua daripada pasangan kamu takut kehilangan dia. Padahal pasangan sah kamu kena masalah, kamu mengecewakan dia, kamu udah ketahuan menduakan dia, tapi dia selalu memaafkan kamu selalu jalan lagi sama dia, kamu selalu seiring lagi sama dia. Dia tidak pernah meninggalkan kamu karena dia sayang sama kamu. Tetapi di sini justru kamu saat kamu mulai memiliki hubungan dekat dengan orang ketiga, kamu banyak dipersulit dalam keuangan, pekerjaan kamu seperti kayak mulai tidak baik, mulai banyak banyak goncangan gitu ya. Tapi lagi-lagi si pasangan kamu yang membantu kamu dalam, hal keuangan, emosional, dia meredakan kamu meskipun kamu sama dia nggak pernah sejalan, nggak pernah pemikiran, tapi dia sama kamu sayang lahir batin, dia tahu kamu kejelekanmu, dia juga tahu kamu suka bohongin dia juga tahu kamu suka, namanya mungkin di belakang menyelingkuhin dia tahu tapi dia selalu memaafkan ya. Dia selalu memaafkan, memberikan jalan
kembali buat kamu ya. Meskipun kamu banyak kesalahan, meskipun kamu sudah berkali-kali menunjukkan sikap yang tidak baik kepada dia, tapi dia tetap sayang sama kamu, selalu ingin dekat denganmu dan dia tidak mau meninggalkan kamu ya. Meskipun dia punya uang sedikit atau banyak, bukan dia pelit, tapi dia tahu kalau kamu itu tidak baik dalam menyimpan uang atau mengelola uang. Makanya dia nggak pernah kasih banyak, atau mungkin kamu juga di sini ya, sering kesulitan uang besar, sering nggak pernah ada di tangan atau di tabungan. Dia mungkin sering ngecek sih gitu. Aku lihatnya memang dia tipe orang yang sangat perhatian, tegas, perhatian, sayang sama kamu dalam sebuah hubungan. Tetapi memang dia ada bawel, tapi bukan berarti dia tidak sayang ya. Dia hanya ingin menjaga hubungan kamu ke masa depan itu dalam keadaan baik dan lancar, tanpa ada kendala keuangan, bahkan ada perpisahan atau perceraian, ataupun kalau kalian belum menikah, dia tidak mau sampai tidak jadi ke pernikahan. Jadi dia benar-benar menditek banget, bukan sikap kamu ya. Kalau soal sikap dia nggak pernah kayak misalkan kamu cuek, mainin, kalau nggak peduli sama dia nggak terlalu fokus ke sana. Dia dia fokusnya bagaimana pekerjaan kamu, keuangan kamu, terus apa ya namanya, dia lihat teman-teman kamu, kebiasaan kamu, itu aja. Tapi dia nggak pernah negur, "Kamu nggak sayang aku, kamu nggak pernah telepon." Dia nggak pernah tegur itu. Dia bukan fokusnya ke sana, tapi dia melihat, kok kamu ini ya, sekarang sering, banyak masalah nih." Dia coba-coba tiba-tiba aja dia suka ada aja tanda bukti gitu, ada aja bukti yang dia temukan gitu ya. Nah, nanti kamu mungkin terlibat masalah dan dia selalu menolong kamu, tapi kamu tidak pernah berkata jujur, tapi dia tahu gitu, karena dia suka lebih dulu mendapatkan bukti tanpa sengaja. Kenapa? Kataku di sini, di semua itu karena mungkin ya, dia juga tipe orang yang beruntung sepertinya ya. Dia menjaga dirimu, kamu beruntung seharusnya, bukannya harus memaksa untuk berpisah dengan dia. Justru dia melindungimu, menstabilkan keadaan egomu, ekonomimu, ya, pekerjaanmu mungkin nggak baik-baik saja, tapi ada dia, jadi kamu bisa tenang, bisa berjalan dengan baik ya. Apakah nanti kedepannya kalian akan terus bersama? Aku lihatnya kalau seperti ini, dia memang agak cuek, tapi dia bukan tipe orang yang mudah ditinggalkan ya. Meski kamu meminta untuk meminta untuk berpisah, tapi dia tidak pernah akan meninggalkan kamu ya. Begitulah perasaan atau orang yang kamu sayangi saat ini. Jadi kamu sudah memiliki pasangan, tapi kamu tergoda dengan orang lain, dan tetap saja perasaan pasanganmu tetap mencintai kamu dan dia setia kepada kamu gitu deh ya. Dia selalu menolong kamu, tapi kamu selalu mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang dia ke orang-orang. Padahal dia selalu membela kamu, selalu membantu kamu dalam setiap kesulitan, selalu ada dalam kamu membutuhkan bantuan. Emang orangnya cuek karena dia fokus kerja, tapi dia tidak akan pernah membiarkan kamu lepas dari genggaman tangan dia, karena dia merasa bahwa kamu adalah ya udah milik dia gitu, udah jadi punya dia. Dia nggak pernah cari-cari dan pengen ada orang lain lagi, nggak mau gitu ya. Ini tipenya orangnya seperti itu ya guys ya. Jadi dia tuh kalau sudah punya satu ya udah nggak mau nih, kalau udah punya satu ya udah dia nggak mau, nggak akan lihat-lihat lagi apa-apa lagi. Jadi dia fokusnya di uang, di koin ya, di keuangan buat masa depan gitu loh. Dia nggak mau lagi ada embel-embel jadian lagi, ada orang baru lagi. Dia nggak mau seperti itu gitu ya, tapi dia akan fokus ke karirnya, ke keuangannya. Ada Knight of Cups, artinya apa? Dia tidak mungkin dan tidak akan jatuh cinta lagi ya. Cukup kamu yang dia jaga hingga saat ini ya. Tapi di sini kamulah yang selalu ingin pergi berlari, tapi tetap saja tidak akan pernah bisa meninggalkan dia, karena dia punya perasaan dan emosi yang sebenarnya yang bisa naklukin kamu ya hanya pasangan kamu ini. Meskipun kamu berlari sejauh mungkin, dan kamu akan tetap kembali lagi ke dia gitu ya. Oke, kamu juga takut sih sebenarnya, ragu buat nyebrang untuk ninggalin dia. Kenapa? Pertama, dia orangnya bertanggung jawab, kamu udah tahu, udah ngerasain, dan udah apa ya namanya ya,
paham karakternya dia, bahwa setiap kamu punya kesulitan, setiap kamu mendapatkan, kejebak masalah, dia selalu ada buat bantu kamu. Meskipun di situ kamu bohong, tapi dia tahu loh, tapi dia membantu itu supaya kamu tidak malu, dia nggak mau cari tahu dan nggak mau bertanya lebih. Tapi dia membantu kamu ya dengan ikhlas, tapi dalam hatinya memang dia suka ketawa aja gitu loh. Maksudnya udah salah tapi nggak mau ngaku. Dia nggak mau ngebongkar aibmu karena dia sayang sama kamu, dia selalu memaafkan kamu dan dia percaya kamu akan kembali ke jalan yang benar. Kalau mungkin kamu sudah mengecewakan dia gitu ya, banyak pakai uang untuk orang lain, bersenang-senang keluar, dia tahu gitu ya. Tapi setiap kali kena jebakan dia selalu membantu kamu ya. Lalu di sini kamu meskipun pasanganmu saat ini sebaik itu, tapi kamu masih sering sekali ngelamun, sering sekali berhayal, ingin dapat pendamping atau pasangan yang perfect seperti apa yang kamu inginkan. Bisa ada setiap saat, bisa memenuhi keinginan kamu apa aja dan bisa membuat kamu seperti apa yang kamu inginkan aja gitu ya. Meskipun sebenarnya dia saat ini bisa memenuhi semuanya, tetapi memang keadaan ekonomi dan pekerjaan dia yang tidak mendapatkan penghasilan besar, jadi dia hanya hal-hal kecil aja yang bisa dia bantu. Tapi dia percayalah, setiap kamu mendapatkan masalah sebesar apapun, dia yang selalu ada di depan untuk menolong kamu, bener kan? Nah ini kamu terus-terus aja ngayal supaya kamu dapat orang baru yang lebih baik apa gitu, dan berusaha buat keluar cari pengganti, pacaran sana sini ya. Jadi ngerasanya di sini tuh ngerasanya kamu nggak puas dengan pasangan sahmu ini gitu, nggak puas dengan pasangan yang sejak awal selalu membantu kamu gitu. Kamu selalu dapat kesulitan keuangan, kesulitan pekerjaan, mungkin juga di masyarakat kamu galak, cerewet, atau bahkan nggak disukai orang, tapi dialah yang menenangkan kamu, dialah yang menenangkan kepada orang lain sehingga kamu dipandang hormat, dipandang diakui lagi lah di masyarakat karena dia, karena pasangan kamu gitu ya. Kamu tuh sering merasa jagoan, sering ngerasa kamu besar, sering ngerasa kamu terbaik di masyarakat gitu ya, bertetangga ataupun tempat kerja, sehingga kamu selalu mendapatkan dampak negatif ke diri kamu. Kamu cepet baper, cepet marah, terus cepet nggak terima keadaan. Nah, karena dia ya selalu menenangkan kamu, selalu memberikan pertolongan kepada kamu, dan dia selalu ada di garda terdepan saat kamu diapa-apain sama orang gitu. Dia selalu ada buat kamu, meskipun dia cuek, diem, tanpa ngomong, tanpa rayuan, tapi dia paham bagaimana dia akan menolongmu, tapi dia ngerti apa yang harus dia lakukan sama kamu ya. Masalah kamu ini apa, dia paham gitu ya. Ada Five of Wands ya, Five of Wands. Ini ada kartu yang terjatuh ya, ada The Star. Oke, aku akan taruh di belakang bacaan kita ya. Ada Five of Wands. Artinya apa? Kamu tuh selalu bertengkar terus dengan pasangan kamu ya. Nggak tahu, kayaknya kamu sebel banget sama dia. Sebel aja apa yang dia lakukan, apa yang dia omong, apa yang dia perbuat ya ke kamu. Kamu nggak seneng aja, nggak suka, nggak terima. Pokoknya kamu benci banget sama dia ya, pasangan kamu yang kamu sebelin. Tapi dia selalu ada buat kamu, selalu melawan orang-orang yang membuat kamu terhina, selalu melawan semua masalah-masalah kamu ya. Jadi kamu punya masalah banyak, dia yang nyelesain. Kamu punya musuh banyak, dia yang lawan. Bukan ngelawan artinya bertengkar, tapi yang menghadapi dia, yang menyelesaikan dia. Jadi dia selalu ada di keberuntungan kamu loh. Dia jadi keberuntungan buat kamu. Dia selalu jadi malaikat buat kamu, tapi kamu selalu mengabaikan dia. Kamu tahu nggak ya, semua keberuntungan yang kamu rasakan dari awal hubungan hingga saat ini itu adalah karena kebaikan dari dia. Dia tidak pernah menuntut banyak kepadamu, dia apa adanya. Kamu mau sayang dia ya, dia bersyukur. Kamu tidak perhatian sama dia pun dia nggak meminta gitu. Dia nggak akan ribut, dia akan fokus terus ke pekerjaan dan keuangannya dia, agar dia bisa menstabilkan masa depan
pasangan dia bersama dengan kamu itu tujuannya dia aja ya. Dia tidak ingin menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan perasaan kamu, bahkan dengan hal-hal yang membuat kamu hina di depan mata dia. Dia nggak akan nanyain itu, dan dia juga nggak akan bersikeras buat kamu mengaku tentang hal-hal kesalahan yang kamu lakukan kepada dia. Jadi saat ini kamu penuh dengan keberuntungan itu adalah karena pertolongan dari pasangan sahmu, orang yang selalu dekat bersamamu sejak awal hingga saat ini. Jadi untuk apa lagi kalian harus berselingkuh mencari orang baru, sedangkan yang ada saat ini pun dia sangat sayang kepadamu ya. Perasaan nafsu ya, nafsu yang didasari karena emosi gitu ya. Jadi pengennya perfect gitu, ternyata belum tentu ke depannya kamu sama dia akan bahagia dengan selingkuhanmu. Bahkan selingkuhanmu mungkin sudah punya pasangan, nggak mungkin dia akan membahagiakan kamu ya. Yang jadi prioritas dia akan ada pasangan sahnya lagi, bukan kamu. Jadi kamu nanti yang kedua, jadi kamu terhina jadinya ya nggak. Kamu kan harusnya menjaga nama baik kamu untuk pasanganmu ya, agar kamu selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah dari sikap kesetiaanmu. Nih aku kasih tahu ya, aku sedikit aja ya, aku bukannya mau menebar apa ya, ceramah. Enggak, tapi ini dari beberapa klienku yang dari 2008 hingga saat ini ya, aku ya baca tarot ya. Jadi kebanyakan sebuah pasangan dalam hubungan, entah itu rumah tangga, suami istri, atau suatu pekerjaan atau usaha ya, yang nomor satu itu adalah kesetiaan ya. Kalau tidak setia, kalau suka selingkuh, kalau suka pergi-pergian, itu akan banyak biaya, banyak uang, banyak administrasi, banyak hal-hal yang berbau apa ya namanya, koin atau harta atau uang itu keluar untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Oke, untuk selingkuhannya manfaatnya kan bisa lebih erat, bisa sering deket, bisa ketemuan, bisa segala macam itu manfaatnya, tapi kedepannya bagaimana? Apakah akan sehat hubungannya? Apakah akan berkembang menjadi sesuatu keberuntungan atau mendapatkan sesuatu kepuasan batin dalam hal apa dulu nih? Karena uang ini dipakai kalau untuk selingkuhan bisa menjadi habis gitu ya, karena nanti si selingkuhannya ada di posisi dia merasa nyaman disubsidi, merasa nyaman diberikan banyaknya apa namanya, fasilitas. Itu akan membuat dia tidak bersyukur, tidak mau bekerja keras gitu ya, tidak mau membantu pasangannya untuk apa? Untuk bisa menguatkan kehidupan dia di dalam berpasangan dalam sebuah hubungan gitu. Sedangkan pasangan sahnya gitu ya, dia akan melakukan apa saja meskipun pasangannya ini dia ada banyak konflik atau masalah, dia akan selalu bantu. Jadi ya, dalam sebuah hubungan itu sebenarnya satu itu jangan selingkuh, jangan suka mendua, mentiga, karena disinilah awal kehancuran rezeki itu akan datang, dan disinilah semua akan diuji. Pertamanya nanti kehabisan uang, terus yang kedua kesehatan, karena banyak pikiran, uang habis banyak pikiran, akhirnya jatuh sakit. Terus yang ketiga kebangkrutan, akhirnya apa? Rumah tangga juga misalkan punya satu pasangan, dua pasangan, tiga pasangan, semuanya jadinya nggak kepegang, semuanya nggak terhandle, semuanya nggak terjamin. Karena apa? Karena nggak setia gitu. Mungkin ada yang ditakdirkan punya satu, punya kedua, punya ketiga, tapi kalau dianya beriman gitu, maksudnya konsisten atau komitmen, oke aku punya dua tapi dua ini adil, oke aku punya tiga tapi tiga ini adil gitu ya. Bukan, nggak ada yang kayak gitu, kebanyakan selalu di konfliknya nanti di uang, di uang, di uang, terus akhirnya ribut besar, terus kayak hubungannya itu bukan, yang dicari itu bukan ibadah lagi, bukan kerjasama untuk sukses lagi, bukannya apa ya, ketenangan batin yang dicari, ternyata kelelahan, capek bayar hutang, capek menyicil gitu, minjam uang sana sini, untuk apa? Untuk memenuhi kehidupan, untuk menyelesaikan semua persoalan. Jadi yang pertama yang membuat segalanya hancur adalah kita tidak setia pada pasangan, tidak setia pada janji diri kita sendiri untuk menjadi manusia baik, menjadi pasangan yang baik gitu ya.
Oke, perselingkuhan itu buat orang yang tidak punya pekerjaan atau uang, mungkin dia akan menguntungkan dengan dia punya fisik dan punya kekuatan suara yang akan diikuti oleh orang-orang yang dia sukai ya, sebagai apa namanya, modal. Jadi kadang ada orang yang nggak punya uang, nggak punya kerjaan, tapi dia punya punya satu dua tiga pasangan. Itu karena dia diberikan apa namanya ya, seperti ini ya, rahmat gitu dari Tuhan. Tuhan memberikan kelebihannya melalui itu gitu ya. Makanya dia bisa memiliki sampai 3 pasangan gitu ya. Tapi kehidupannya baik-baik saja karena memang itu rahmat ya. Dia baik-baik saja si perempuannya, si laki-lakinya mau gitu ya. Tapi kalau perempuan kan nggak ada yang punya sampai 3 pasangan, 3 suami ya. Kalau laki-laki kan ada. Jadi dia bisa mengendalikan ketiganya dalam keadaan rukun, tuh rahmat dari Tuhan. Itu kebesaran Tuhan yang dikasih ke dia, kelebihannya gitu ya. Atau mungkin di sini kalau saja dia dikasih rahmat seperti itu tapi dia tidak takwa, tidak menjalankan dengan apa ya, dengan imannya, maka dia juga hancur gitu loh. Ya dia juga hancur, nggak akan bisa dia menjadi berhasil dengan rahmatnya itu, dengan dia jago ngomong tanpa ada uang, tanpa ada kerjaan gitu ya. Tapi kalau dianya dengan suara, dengan tampang, tanpa uang, tanpa kerjaan, tapi dia bisa mengendalikan si pasangan sahnya sampai dia menjadi berhasil, berarti memang dia mempergunakannya itu dengan iman, dengan baik gitu ya. Kebanyakan ya, semua klien aku jatuh, hancur, lebur, total sampai segala-galanya nggak ada itu karena tidak setia. Ya, tidak setia, tidak jujur pada pasangan ya. Kalau untuk si pasangan perempuan harus setia sama pasangan laki-lakinya. Kalau si pasangan laki-lakinya emang kurang ajar, bangsat dan segala macem, dia cuman cukup berdoa aja sih gitu ya. Karena perempuan kan selalu kuat dengan batinnya, jadi akan lebih cepat terhubung kepada Tuhannya. Jadi dia jangan terus menangis, 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 akhirnya membuat dosa lagi, membalas. Nggak perlu kayak gitu, malahan jatuhnya 1000 kali lipat sakitnya dibandingkan si pasangan cowoknya. Kalau pasangan cowok ini mau dapetin harta, bagaimana caranya? Ya dia setia pada istrinya, apapun yang dia punyai, apapun yang dia dapatkan, itu nomor satu ya istri dan keluarganya, maka akan berlimpah meskipun dia miskin gitu, nggak punya pendidikan, nggak punya apapun, tapi kelak akan diberikan kelimpahan rezeki karena rasa syukur dia seneng gitu ya, memiliki seorang istri, merawat anak-anaknya. Akhirnya dia apa ya, meski sedikit aja dia kasih gitu. Nah akhirnya yang kita lihat itu orang yang biasa aja tapi hidupnya bahagia karena dia sangat mencintai istrinya dan menomorsatukan istrinya, pasti hidupnya akan selamat. Itu buat laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, ya itu harus setia sama suaminya. Suaminya katanya selingkuh, saya bales, nggak perlu gitu, nggak perlu kayak gitu, percuma. Malah yang ada rusak fisik kita, rusak mental kita sebagai perempuan. Cukup diam, doa, kita fokus aja ya. Karena itu ujian, setiap manusia itu sebenarnya nggak ada yang ditakdirkan jadi orang miskin, jadi orang susah, jadi orang melarat, atau keluarganya tidak berhasil. Tidak, tapi perjanjian-perjanjian kita di dalam perjalanan hidup ini adalah karena adanya ujian-ujian ini gitu. Kalau kita ujiannya itu bisa dilewatin semua, kecuali ujian cinta. Biasanya godaan terbesar dalam kehidupan manusia adalah ujian cinta, uang gitu ya. Kalau udah goyah di situ, udah hancur kemana-mana, kayak ditarik dari ditarik dari sumpunya ke bawah, semua langsung beruraian cepat cepat, semua langsung jatuh 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 jatuh. Nah langsung sadar, manusia akan sadar sampai 2-3 kali ujian ya, kok gini terus, kok gini terus, kok gini, baru dia menemukan Tuhannya di dalam hati dan batinnya. Ya seperti itulah tempaan dunia. Jadi memang Tuhan tidak memberikan takdir kepada siapapun untuk hidup susah, hidup miskin, hidup tidak ada. Nggak ada seperti itu. Tapi semua yang kita rasakan, kesusahan yang kita alami itu akibat kesalahan diri kita sendiri ya. Mari kita introspeksi diri, jangan menyalahkan banyak orang lain ya. Jangan curigai pasanganmu terus gitu, capek dan lelah.
Oke, teman-teman semuanya, semua yang ada pada diri kita tidak lain adalah karena nafsu kita sendiri yang ingin lebih dari orang lain atau menginginkan sesuatu yang kita impikan secara apa ya, hayal kita sendiri yang membuat kita hancur gitu ya. Tetap waspada dengan cara jangan lupa berdoa ya. Kuatkan doanya meskipun kamu dalam keadaan tidak punya uang, tidak punya pendidikan, tidak punya apapun, tapi kamu punya doa karena kamu punya Tuhan dan Tuhan selalu ada di mana-mana dan Dia masuk ke dalam semua hal sendi-sendi kehidupan. Maka kamu yang tidak memiliki apapun, kamu akan disukseskan dalam doa yang kamu yakini ya. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, dan jangan lupa selalu setia pada pasangan Anda ya. Bye bye, dah.